Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Kita akan membahas materi mengenai pewarisan sifat. Oke. Nah, peran materi genetik dalam pewarisan sifat. Gen itu merupakan substansi hereditas yang terdiri dari senyawa kimia tertentu yang menentukan sifat setiap individu. Nah, gen ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur pertumbuhan sifat-sifat dari keturunan. Nah, dalam pewarisan sifat itu dikenal dengan istilah sifat dominan dan resesif. Lalu apa perbedaan antara sifat dominan dan resesif? Jadi, sifat dominan itu merupakan sifat yang mampu menutupi sifat yang lain. Sedangkan sifat resesif itu merupakan sifat yang dikalahkan oleh sifat dominan sehingga sifat tersebut tidak terbentuk atau tidak muncul. Lalu di sini ada fenotip dan genotip. Fenotip ini merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Sedangkan genotip itu merupakan informasi genetik dari suatu individu yang mengkode karakter lain. Nah, di sini ada hukum pewarisan sifat, di mana orang yang pertama kali melakukan percobaan tentang pewarisan sifat yaitu Georg Johann Mendel. Sehingga untuk hukum pewarisan sifat itu disebut dengan hukum Mendel. Jadi, Georg Johann Mendel ini melakukan percobaan tentang pewarisan sifat dengan menggunakan kacang ercis. Alasan menggunakan kacang ercis yaitu karena kacang ercis ini memiliki pasangan sifat yang mencolok, kemudian dapat melakukan penyerbukannya sendiri, dan dapat menghasilkan keturunan yang dalam waktu yang cepat dan umumnya banyak ya. Terus mampu menghasilkan banyak keturunan dan mudah disilangkan. Nah, hukum Mendel ini terdapat dua jenisnya, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu merupakan persilangan monohibrid. Di sini ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Contohnya di sini ada bunga ungu yang memiliki genotip U besar yang disilangkan. Nah, X ini tandanya adalah silangkan dengan bunga putih yang memiliki genotip U kecil. Nah, fenotip ini merupakan ekspresi dari gen. Jadi yang menunjukkan jenisnya yaitu bunga ungu, genotipnya atau disimbolkan dengan U besar, sedangkan bunga putih itu merupakan fenotip yang dilambangkan dengan U kecil. Nah, lalu di sini untuk U besar itu ada gametnya. Gametnya itu U besar, sedangkan U kecil berarti gametnya adalah U kecil. Nah, setelah itu U besar, U kecil nanti disilangkan yaitu filial 1, jadi menghasilkan 4 keturunan. Ya, jadi U besar disilangkan dengan U kecil, besar ini disilangkan dengan U kecil, lalu U besar silangkan dengan U kecil, U besar silangkan dengan U kecil, sehingga mendapatkan F1 atau keturunan pertama dari persilangan pertama itu adalah 4 U besar U kecil, di mana U besar U kecil ini menunjukkan warna bunga yang berwarna ungu, karena U besarnya ini memiliki sifat dominan. Nah, setelah itu, jika U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil, nanti akan menghasilkan keturunan yang kedua atau filial kedua, yaitu U besar U kecil, U besar U kecil, U besar U kecil, U kecil, U kecil. Oh, ini harusnya U besar U kecil, U besar U kecil. Nah, jadi nanti U besar disilangkan dengan U besar. Ini ada kesalahan ya, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Nanti U besar disilangkan dengan U besar akan menghasilkan warna ungu. Lalu U kecil disilangkan dengan U besar akan menghasilkan warna ungu. Lalu U besar disilangkan dengan U kecil akan menghasilkan warna ungu. Lalu U kecil disilangkan dengan U kecil akan menghasilkan bunga berwarna putih. Nah, jadi hasilnya nanti ada satu buah U besar berwarna ungu dan dua buah U besar U kecil juga berwarna ungu. Sedangkan untuk yang warnanya putih yaitu disimbolkan dengan U kecil sebanyak satu buah dan berwarna putih. Lalu di sini yang kedua ada hukum Mendel 2. Di mana hukum Mendel 2, misal di sini ada parental bunga bulat berwarna kuning, lalu buah lonjong atau keriput, biji ya, ini biji. Diulangin, untuk yang pertama ini adalah biji bulat berwarna
kuning dan biji keriput berwarna hijau. Bulat kuning itu disimbolkan dengan B besar B besar, K kecil K besar K besar, sedangkan keriput hijau disimbolkan dengan B kecil B kecil, K kecil K kecil. Lalu di sini didapatkan gametnya itu B besar K besar yang disilangkan dengan B kecil K kecil. Lalu menghasilkan filial satu atau turunan satunya yaitu B besar K kecil, B besar K kecil. Kemudian parental duanya yaitu persilangan antara filial 1 sama filial 1. B besar K kecil, B besar K kecil disilangkan dengan B besar K kecil, B besar K kecil menghasilkan keturunan sebanyak 16 buah. Jadi di sini nanti untuk gametnya dipisah, ada B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Ya, di sini juga sama. Lalu nanti B besar K besar disilakan dengan B besar K besar akan menghasilkan B besar K besar K besar. Lalu B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar. Lalu menghasilkan B besar B kecil K besar K besar. Lalu seperti itu sampai 16. Nah, nanti filial 2-nya itu akan menghasilkan beberapa keturunan, 16 keturunan yang memiliki perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9 ini berarti menunjukkan bahwa biji itu memiliki bentuk bulat kuning, lalu 3 ini menunjukkan bulat hijau, lalu 3 ini menunjukkan keriput kuning, dan 1 ini menunjukkan keriput hijau. Oke, selanjutnya di sini untuk penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Jadi di sini ada pemuliaan tanaman dan pemuliaan hewan. Pemuliaan tanaman berarti usaha untuk memperoleh bibit yang secara genetik baik dengan cara menyeleksi, sehingga akan memperoleh tanaman yang memiliki kualitas unggul. Contohnya dari hibridisasi, rekayasa genetika, dan transgenik. Kemudian untuk pemuliaan hewan itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu maupun populasi hewan yang bersangkutan untuk karakteristik yang diinginkan oleh manusia. Contohnya ada hibridisasi, kawin silang, dan radiasi. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai pewarisan sifat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.